perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Meiza dari kelas 11 MIPA 1. Saya kali ini ingin menjelaskan sedikit materi tentang organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang dibagi 3. Yang pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang kedua, organisasi semi militer, dan yang terakhir, yang ketiga, organisasi semi militer. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan yang pertama ada Gerakan 3A, merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang. Organisasi ini berdiri pada bulan April 1942. Pimpinannya adalah Tuan Syamsuddin. Tujuan berdirinya Gerakan 3A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang. Semboyannya adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Untuk menunjang gerakan ini dibentuk Barisan Pemuda Asia Raya yang dipimpin oleh Soekarjo Wiryo Pranoto. Adapun untuk menyebarluaskan propaganda ini diterbitkan surat kabar Asia Raya. Setelah kedok organisasi ini diketahui oleh rakyat, kehilangan simpati dan meninggalkan organisasi tersebut. Pada tanggal 20 November 1942, organisasi ini dibubarkan. Kedua, ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Pada tanggal 9 Maret 1943 diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Pemimpinnya adalah 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Tujuan Putra menurut Insinyur Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialis Belanda. Adapun tujuan bagi Jepang adalah untuk memuaskan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Di samping itu, Putra juga mempunyai tugas di bidang ekonomi sosial. Jadi, Putra dibentuk untuk membujuk para kaum nasionalisme sekuler dan golongan intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikirannya guna membantu Jepang dalam rangka mensukseskan Perang Asia Timur Raya. Organisasi Putra tersusun dari pemimpin pusat dan pemimpin daerah. Pemimpin pusat terdiri dari pejabat bagian usaha budaya dan pejabat bagian propaganda. Akan tetapi, organisasi Putra ini di daerah semakin hari semakin mundur. Hal ini disebabkan antara lain keadaan sosial masyarakat di daerah ternyata masih terbelakang, termasuk dalam bidang pendidikan, sehingga kurang maju dan dinamis. Keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu berakibat mereka tidak dapat membiayai gerakan tersebut. Dalam perkembangannya, Putra lebih banyak dimanfaatkan untuk perjuangan dan kepentingan bangsa Indonesia. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putra dan mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai. Yang ketiga, Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa atau disebut dengan Jawa Hokokai. Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini diperintah langsung oleh Kepala Pemerintahan Militer Jepang atau Gunsaikan. Latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putra lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia
dibandingkan bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan putra baru, organisasi baru yang mencakup segala golongan masyarakat termasuk golongan Cina dan Arab. Berdirinya Jawa Hokkaido diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada. Sebelum mendirikan Jawa Hokkaido, pemerintah pendudukan Jepang lebih dahulu meminta pendapat 4 serangkai. Alasan yang diajukan adalah semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya, sehingga Jepang perlu membentuk organisasi baru untuk lebih menggiatkan dan mempersatukan segala kekuatan rakyat. Dasar organisasi ini adalah pengorbanan dalam Hokuseikin atau semangat kebaktian yang meliputi pengorbanan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Secara tegas, Jawa Hokkaido dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Adapun pimpinan daerah diserahkan kepada pejabat setempat mulai dari Suchokan sampai Kucho. Kegiatan-kegiatan Jawa Hokkaido sebagaimana digariskan dalam anggaran dasarnya sebagai berikut: melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang, memimpin rakyat untuk menyumbang segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segenap bangsa, memperkukuh pembelaan tanah air. Anggota Jawa Hokkaido adalah Indonesia yang berusia minimal 14 tahun. Wow, keren banget. Lalu ada Chosangin atau Badan Pertimbangan Pusat. Ketika pemerintahan Jepang berada di tangan Perdana Menteri Toyo, Jepang pernah memberi janji merdeka kepada Filipina dan Burma. Namun, sayangnya tidak melakukan hal yang sama kepada Indonesia. Oleh karena itu, kaum nasionalisme Indonesia protes mereka. Menanggapi protes tersebut, PM Toyo lalu membuat kebijakan berikut. Yang pertama, pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat atau disebut Chosangin. Kedua, pembentukan Dewan Pertimbangan, lalu atau juga disebut dengan Karesidenan Susangikai atau daerah. Ketiga, tokoh-tokoh Indonesia diangkat menjadi penasehat berbagai departemen. Pengangkatan orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya. Yang kelima, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. MIAI merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1937 di Surabaya. Pendirinya adalah Kiai Haji Mas Mansur dan teman-temannya. Organisasi ini tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang sebab merupakan gerakan anti-barat dan hanya bergerak dalam bidang amal sebagai Baitul Mal serta penyelenggaraan hari-hari besar Islam saja. Organisasi militer Jepang yang pertama adalah Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Heiho adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia atas instruksi bagian angkatan darat, markas besar umum Kekaisaran Jepang. Pasukan Heiho terdiri dari bangsa Indonesia dan dibentuk pada 2 September 1942. Kemudian pada 22 April 1943, tentara Jepang mulai melakukan perekrutan. Rata-rata anggota Heiho
adalah pemuda usia 18 sampai 25 tahun. Mereka direkrut sebagai pembantu prajurit Jepang. Tugas Heiho yang pertama, membangun kubu dan parit ketahanan. 2. Menjaga ketahanan dan melakukan pekerjaan kasar lainnya untuk membantu militer Jepang. Organisasi militer yang kedua adalah Pembela Tanah Air atau PETA. PETA atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air merupakan kesatuan militer yang dibuat Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pemimpin dari organisasi PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan Maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai tentara sukarela. Pembentukan PETA diawali oleh surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gun Saikan atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang pada bulan September 1943. Tokoh Indonesia lulutan PETA. Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman atau Panglima APRI Jenderal Besar Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia kedua. Jenderal Anumerta Ahmad Yani atau mantan Menteri Angkatan Darat. Lalu Supriyadi, mantan Menhankam Kabinet 1 in absentia. Jenderal TNI Basuki Rahman, Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo. Pertama, Seinandan atau Barisan Pemuda. Organisasi Seinandan ini berdiri pada tanggal 9 Maret 1943. Anggotanya para pemuda berumur 14 sampai dengan 22 tahun. Tujuannya mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air Indonesia. Yang kedua, Barisan Pembantu Polisi atau Keibondan. Keibondan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya berumur 23 sampai 25 tahun. Tujuannya untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Yang ketiga, Fujinkai atau Himpunan Wanita. Organisasi ini dibentuk bulan Agustus 1943. Anggotanya adalah para wanita berumur 15 tahun ke atas. Yang keempat, Jawa Hokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Jawa Hokai dibentuk tahun 1944. Tujuannya untuk mengarahkan rakyat agar berbakti sepenuhnya kepada Jepang demi tercapainya kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Anggotanya minimal berusia 14 tahun. Tugasnya adalah mengumpulkan pajak upeti dan hasil pertanian. Yang kelima, Soi Sintai atau Barisan Pelopor. Organisasi ini dibentuk tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Tokoh yang menjadi anggota Sui Sintai adalah Bung Karno, Otto Iskandardinata, dan R.P. Suroso. Baiklah, dari segala penjelasan materi yang saya telah sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang telah menonton ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini, dan semoga pengetahuan yang saya berikan tentang materi ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan bisa menjadikan dampak positif bagi kita semua. Saya akhiri dan saya tutup kata. Saya minta maaf atas segala ucapan maupun perkataannya, mungkin banyak salah dalam penjelasannya dan banyak kurangnya dan bisa terbilang cukup tidak sempurna. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.